Sidang terbuka Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Surabaya, wisudawan 1 STH, SPD, S2, Master Teologi, Master Pendidikan, S3, Doktoral, Master Doktor Pendidikan, Doktor Filsafat, Doktor Teologi, Doktor Ministry. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia yang akan dipimpin oleh Wisudawati Michelle Shelly Mande. Sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia, hiduplah negeriku, bangsaku. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia
Inilah beritakan Injil keselamatan bagi setiap orang, menyatakan anugerah bahwa Tuhan Yesus telah bersama. Bangkitlah, majulah, percayalah Tuhan beserta kita. Terimalah anugerah hari ini dan sampai selamanya. Bangkitlah, majulah, percayalah Tuhan beserta kita. Terimalah anugerah hari ini dan sampai selamanya. Bangkitlah, majulah, percayalah Tuhan beserta kita. Terimalah anugerah hari ini dan sampai selamanya. Kepada seluruh hadirin, wisudawan wisudawati dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Suranto, Magister Teologi. Waktu dan tempat kami persilakan. Wisuda Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia untuk S1, S2, dan S3 Yang terhormat Pendidikan dan Ketua Teologi Anugerah Indonesia di Surabaya. beserta seluruh struktur yang ada, para Itu dia, dosen, Sekolah para Tinggi tamu, para Teologi keluarga Anugerah. wisudawan dan wisudawati yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya membuat kajian khusus terkait bagaimana kita, para akademisi sekaligus hamba Tuhan, mentransformasi diri sedemikian rupa menghadapi era digital sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, materi ini disampaikan oleh Dr. Suranto, dosen tetap Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia, dan bertanggung jawab untuk penjaminan mutu lembaga ini. Saudara, yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa perlu kesadaran yang penuh dari kita semua bahwa kita sedang menginjak bumi yang sedang berubah, bahkan sangat berubah secara drastis dalam 10 tahun terakhir. Apa yang disebut dengan era juga ikuti digital, sudah apa yang disebut dengan era industri informasi yang sedemikian maju besar, baru saja kita tinggalkan 4.0 dan sekarang kita sedang memasuki 5.0. Hal demikian membawa dampak yang signifikan terhadap peradaban manusia, baik itu peradaban sosial, peradaban ekonomi, peradaban politik, bahkan juga peradaban dunia pendidikan dan dunia keagamaan. Teknologi begitu maju besar, baik itu program komputer, HP, jenis-jenis kendaraan, dan seterusnya. Lalu jutaan informasi berada di seputar kita yang setiap saat bisa ditangkap oleh siapapun. Dulu satu tubuh berkas, kini satu lem kecil yang bisa menyimpan jutaan data.
Saya mencermati tentang kemampuan pengembangan serat optik di era modern ini. Sejak tahun 1988, kegerakan itu dimulai dengan kecepatan 3.000 pesan sekaligus. Tahun 96, 1,5 juta pesan. Tahun 2000, 10 juta pesan. Dan tahun 2020, kecepatan itu sudah menyamai dengan kecepatan cahaya laser atau yang disebut dengan LED. Dan saudara sekalian, kita berada dalam era informasi yang kecepatannya sudah sama dengan kecepatan suara di era ini. Itulah sebabnya tatanan hidup dan sistem religi berubah. Terjadilah pluralisme, juga apatisme terhadap keagamaan dan agama itu sendiri. Terjadi sinkretisme di mana-mana dan juga sekaligus terjadi radikalisme. Era-era sekarang kita sedang disibukkan dengan isu tentang pinjaman, judi, dan game online, dan ternyata itu tidak mudah mengatasinya. Lalu dari sisi spiritual, Bapak sekalian, bahwa dunia sedang diancam oleh spiritual disorder yang semakin kompleks. Keadaan ini merupakan tantangan, tetapi sekaligus peluang bagi kita semua. Maka sebab itu, khususnya para wisudawan, kita dituntut memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perubahan ini. Sekaligus dituntut sebagai manusia-manusia akademisi dan hamba Tuhan yang kreatif, imajinatif untuk dapat menjawab tantangan hidup keumatan masa kini. Kita juga dituntut sebagai manusia pembelajar yang terus-menerus tidak boleh berhenti dengan tingkatan yang kita dapatkan sekarang ini, tetapi kita harus mengembangkan diri baik secara formal, non-formal, dan informal. Satu-satunya cara untuk mempersiapkan masa depan bagi generasi berikut adalah bagaimana hamba Tuhan tanggap pada kondisi sekarang ini. Salah seorang wisudawan kita, Thomas Kevin Mariatama, membuat satu kajian tentang model hafalan, model guru sebagai sumber ilmu dan seterusnya harus bergeser, bahwa kita sebagai pendidik umat harus bergeser ke Tuhan yang sedang diduga masa kini tentang kebenaran itu. Dan pada akhirnya kita semua hamba Tuhan dapat menuntun semua umat untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh setia dan solid terhadap firman Tuhan. Kajian dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Bagaimanakah posisi Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia? Tentu kami berkomitmen atas hal itu dengan menerapkan falsafah pendidikan. Yang pertama, bahwa STT Anugerah Indonesia berketetapan hati dengan sungguh-sungguh berpegang teguh pada Alkitab. Pendidikan teologi yang berdasarkan pada Alkitab, yang terintegrasi dengan konsep-konsep teologi dan pengetahuan pada pengetahuan umum lainnya. Lalu yang kedua adalah memegang prinsip kasih. Tadi saya sebutkan tulisan Pak Kevin Mariatama. Dia memberikan salah satu rekomendasinya adalah pendekatan pribadi tidak bisa digantikan oleh apapun, termasuk teknologi, untuk bisa membimbing setiap pribadi hidup takut akan Tuhan. Dan dasar atas itu semua adalah kasih. Yang ketiga adalah perlu keseimbangan. Pendidikan teologi menciptakan keseimbangan dalam hal tuntutan akademik, keilmuan. Jemaat kita terus mengalami perkembangan dari sisi pendidikan mereka. Jangan heran bahwa ke depan rata-rata jemaat kita sudah magister, bahkan di tingkat doktoral. Hamba-hamba Tuhan tentu harus menjawab tantangan itu untuk mengembangkan diri dari sisi akademik. Namun juga perlu dibangun kehidupan yang saleh sehingga dapat menjadi teladan
dan memuliakan Tuhan dalam setiap pelayanan yang dikerjakan. STTAI juga memegang falsafah pendidikan Kristen berdasarkan pemuritan, yaitu para dosen staf dan seluruh alumninya sebagai pemurid-pemurid yang unggul untuk memuridkan dalam rangka menjangkau dunia ini bagi Injil Kristus. Yang terakhir, falsafah pendidikan STTAI yang sering diplesetkan oleh banyak orang karena kurang memahami ialah adalah anugerah. Anugerah bukan berarti memberi sesuatu yang tidak bernilai. Yang dimaksudkan adalah memberi kemudahan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa dari segi waktu, biaya, dan akses, sehingga STTAI dapat mengkontribusikan diri dari Tridharma perguruan tinggi, baik itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang seutuhnya dan berkualitas. Kami memiliki cita-cita besar dalam waktu dekat bahwa institusi dan 5 prodinya, bahkan ditambah prodi-prodi lain, semuanya dalam kategori akreditasi unggul. Dan itu terjadi gerakan kampus kami dengan simbol U, artinya adalah unggul. Jadi kalau di mana-mana menemukan para dosen dan staf sedang berfoto dan memberi simbol ini, itulah cita-cita kami, memberikan layanan pendidikan tinggi teologi yang unggul. Dari sisi apa? Dari sisi akademik, tetapi juga nilai-nilai integritas, etika, moralitas, tapi juga unggul dari sisi bagaimana kita terus bersemangat, tidak melupakan panggilan utama dari filsafat pendidikan Kristen secara utuh, yaitu mengemban amanat agung sebagai tangan kanan daripada gereja Tuhan. Kiranya para wisudawan setelah selesai memahami situasi kondisi kita sekarang dan terus bersemangat memahami bahwa tugas kita ke depan tidak semakin ringan, melainkan semakin berat dan kompleks, maka diperlukan seorang yang memiliki self transformation. Untuk apa? Untuk Indonesia. Untuk apa? Untuk dunia, agar dunia ini tahu akan kasih karunia Tuhan dan diselamatkan bersama-sama masuk surga, berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak untuk orasi ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari organ Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia kepada Bapak Indonesia, kepada Bapak yang kita agungkan, yang kita muliakan. Jika bukan karena Tuhan, maka tidak akan mungkin ada hari ini. Jika bukan karena kemurahan Tuhan, kita tidak akan mungkin melewati proses perkuliahan yang sudah kita lewati. S1 melewati masa proses perkuliahan kurang lebih 4 tahun, S2 kurang lebih 2 tahun, dan S3 3 tahun. Proses perkuliahan yang cukup panjang, namun pasti menikmati jika kita belajar dengan terus bersyukur untuk semakin mengetahui tentang kebenaran dan pengetahuan tentang Allah. Dan hari ini oleh anugerah Tuhan, Bapak Ibu bisa diwisuda di tempat ini. Itu pun karena kasih karunia Tuhan. Dan kami sangat bersyukur karena STT Anugerah sampai hari ini telah meluluskan kurang lebih, termasuk saudara, sudah kurang lebih 5.000 alumni STT Anugerah Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Kita bersyukur, dan saya sangat bersyukur karena untuk Surabaya khususnya dan Jawa Timur kita sudah punya alumni kurang lebih 2.000, dan itu pun para pendeta, hamba Tuhan, guru agama yang tersebar di berbagai macam kota yang ada di Surabaya maupun yang ada di Jawa Timur. Itu sebabnya kehadiran STT Anugerah di Surabaya khususnya, di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, kita harus berdamai,
Harapan kami para dosen agar kelulusan STT Anugerah sungguh-sungguh menjadi berkah, berdampak buat kota di mana kita ada, berdampak di mana Tuhan tempatkan kita. Dan biarlah ilmu yang Tuhan sudah izinkan kita belajar selama proses perkuliahan, mari kita terima itu dan mari kita aplikasikan itu di dalam kehidupan pelayanan kita maupun kehidupan kita sehari-hari. Dan harapan saya alumni STT Anugerah Indonesia untuk berbuat sesuatu bagi kota, bagi bangsa di mana Tuhan izinkan kita ada. Dengan gelar akademik yang oleh anugerah Tuhan kita telah capai, mari kita pakai itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena STT Anugerah dimulai tahun 2004 hingga hari ini, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Suranto selaku Ketua LTMI, bagaimana kita berjuang, berusaha untuk terus-menerus mengalami perkembangan dari akreditasi minimum dan kini menjadi akreditasi baik, dan sudah ada prodi yang juga sudah akreditasi baik sekali, dan juga akan ada program kita perencanaan untuk STT Anugerah akan ditingkatkan menjadi Institut Kristen Anugerah Indonesia yang kita juga memiliki harapan di tahun 2030 STT Anugerah Indonesia sudah menjadi Universitas Kristen Anugerah Indonesia yang ada di kota Surabaya dan ada di Indonesia. Puji Tuhan. Harapan dan doa ini akan terjadi apabila alumni bersama-sama dengan kami yayasan, Dewan Rektorat, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, para wisudawan yang hari ini saudara akan diwisuda. Pesan kami, tetaplah rendah hati. Belajarlah seperti ilmu padi yang semakin berisi, dia semakin menunduk. Kita tetap rendah hati, tetap memiliki hati hamba. Kalau kita memperoleh semua ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita banggakan, karena itu semua hanya titipan semata. Karena kalau kita sudah masuk di kotak 1 kali 2, namanya almarhum atau almarhumah. Jadi nggak ada yang perlu kita banggakan. Tetapi biar kita bangga jika kita meraih semua ini, itu pun karena Tuhan. Selamat sekali lagi kepada alumni dan terima kasih kepada Dewan Rektorat dan seluruh unsur pimpinan STT Anugerah Indonesia yang sudah bekerja keras hingga